Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, alhamdulillah hari ini kita telah masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik di antara semua bulan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena apa saja yang berdekatan dengan Quran, maka Allah akan menjadikan mulia dan Allah akan menjadikannya terbaik. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad menjadi Nabi terbaik di antara semua Nabi. Dan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan terbaik dan bulan penuh kemuliaan di antara semua bulan. Maka alangkah sangat rugi sahabat Sasya apabila kita melewati bulan yang terbaik ini tanpa dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik. Apa saja amalan yang terbaik itu? Insya Allah akan kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, Ramadan itu berasal dari kata Romad yang artinya membakar. Di mana kita adalah momen bahwa Allah akan membakar habis semua dosa-dosa masa lalu kita. Maka rugi orang-orang yang melewati bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkah dan rahmat Allah itu turun di bulan Ramadan seperti turunnya hujan, tak terbatas. Bahkan di saat kita berdagang saja itu penuh dengan berkah. Berkah artinya terus bertumbuh dan bertambah, ya. Maka semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan juga di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan selama di bulan Ramadan. Makanya apa saja amalan yang akan menambah rahmat dan berkah di bulan Ramadan, insya Allah akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, amalan berikutnya yang mendatangkan ampunan dan berkah dari Allah yaitu infak dan sedekah. Maka ambillah sedekah untuk membersihkan dan mensucikan hati kita. Dan dengan sedekah ini Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita sebagaimana air itu memadamkan api. Maka amalan yang ini amat sangat penting untuk kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Dan yang bisa kita kerjakan sedekah di bulan Ramadan yaitu memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka ayo kita sama-sama berlomba-lomba untuk bersedekah dan berinfak di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, amalan pertama yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan yaitu saum atau berpuasa. Dan kata Rasulullah SAW, jadi amalan puasa ini adalah amalan yang akan mengundang ampunan Allah untuk Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa berdasarkan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa masa lalunya sampai detik ini. Makanya di bulan Ramadan ini ayo kita sama-sama berpuasa, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika dia berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika dia bertemu dengan Rabb-nya nanti di surga melalui pintu Ar-Rayyan. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, amalan kedua yang bisa kita kerjakan di saat bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan itu menghatamkan 2 kali Al-Quran dalam satu hari. Berarti dalam satu bulan 60 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan, dan Allah lipat gandakan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan kata Allah di surah 11, surah Hud ayat ke-114, satu kebaikan yang kita dapatkan, maka itu akan menghapuskan satu dosa-dosa masa lalu kita. Maka ketika semakin banyak kita membaca Quran, maka akan semakin banyak dosa-dosa yang akan Allah hapuskan. Maka dan jangan lupa sebelum kita baca Quran, kita harus membersihkan diri kita dulu dengan berwudu, dan salah satunya kita bersihkan mulut kita dengan bersiwak. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, ketika itu Rasulullah SAW naik mimbar dan mengucapkan amin sampai 3 kali. Ketika Rasulullah turun, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau naik mimbar engkau mengucapkan amin 3 kali?"
Dan Rasulullah menjawab ketika itu Jibril datang dan ingin aku mengaminkan doanya. Salah satu doanya yaitu Allah melaknat orang-orang yang apabila di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengucapkan amin. Bayangkan, ini Jibril yang berdoa dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Maka Allah akan melaknat orang-orang yang ketika bulan Ramadan tapi tidak mengerjakan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan itu? Insya Allah di episode-episode berikutnya kita akan belajar amalan-amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, poin yang paling penting di saat bulan Ramadan yaitu jaga hati dan jaga pikiran. Jangan sampai hati kita ini kotor oleh penyakit-penyakit hati, emosi, dendam, dan lain sebagainya. Makanya kata Allah di surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang jiwa-jiwanya tenang, marilah kembali kepadaku dalam keadaan aku ridho dan engkau ridho kepadaku. Fadkhuli fi ibadi, mari kita ngumpul bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, di dalam jannahnya. Salah satu ciri orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah yaitu orang yang memiliki hati yang tenang. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, hal yang pertama yang harus kita jaga selama bulan Ramadan yaitu jaga mulut dan jaga ucapan kita. Lewat mulut inilah bisa merusak semua amal kita, dan lewat mulut ini juga bisa memperbaiki amalan kita dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah ketika para sahabat, orang yang paling bangkrut ketika di hari akhir nanti yaitu orang yang membawa segudang amal tapi amalnya habis tak bersisa. Kenapa? Karena mulut yang suka ghibah, mulut yang suka berbohong. Selain jaga ucapan, kita juga harus jaga kebersihan mulut kita. Salah satunya itu jaga dengan siwak sunnahnya Rasulullah SAW. Hal yang paling utama yaitu memakai kayu ranting, tapi menurut sebagian ulama bahwa siwak juga boleh digantikan dengan sikat gigi dan pasta gigi. Pastikan mulut kita selalu terjaga dan bersih dari segala ucapan-ucapan kotor dan bersih dari kotoran-kotoran. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang amat sangat spesial yaitu malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Barang siapa yang mengerjakan amalan di malam ini, maka amalannya dihitung oleh Allah sebanyak 83 tahun. Makanya salah satu amalan di malam Lailatul Qadar yaitu i'tikaf, yaitu adalah satu amalan yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan dari turunnya perintah i'tikaf sampai beliau meninggal. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, yang maksum, jauh dari kesalahan, yang apabila berbuat kesalahan langsung diampuni oleh Allah, masih beritikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi kita yang banyak dosa dan belum tentu dijamin masuk surga. Sahabat Sasya, waktunya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasya, amalan ketiga yang kita kerjakan di saat bulan Ramadan yaitu perbanyak sholat. Kenapa? Karena khusus di bulan Ramadan, salat-salat sunnah yang kita kerjakan, maka pahalanya itu akan dianggap wajib di sisi Allah. Dan salat-salat wajib yang kita kerjakan, maka itu akan dilipat gandakan 70 kali seperti kita salat-salat biasa di bulan-bulan biasa. Dan ada satu salat yang khusus di bulan Ramadan yaitu salat tarawih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat tarawih berdasarkan iman dan mengikuti imam sampai selesai, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa di masa lalunya. Dan ada satu sunnah sebelum sholat yaitu bersiwak. Kata Rasulullah SAW, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan untuk mereka bersiwak sebelum wudhu. Sahabat Sasya, waktunya hijrah.